Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbi ajmain amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Ratna Erianti. Di sini saya sebagai moderator kelompok 4 yang membahas tentang Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj. Nah, sebelum memulai materi yang akan kami sampaikan, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Satria Muji, kedua Taufik Rahman, yang ketiga Muhammad Ali, yang keempat Fatimatu Zahara, yang kelima Kamariah, yang keenam Astuti Pegiani, ketujuh Silvi Amelia, kedelapan Alfiati Nekmah, kesembilan Rina Nopitasari, dan saya sendiri Ratna Erianti. Baiklah, langsung saja untuk presentasi saya serahkan kepada beberapa pemateri. Kepada pemateri, disilahkan. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai tentang biodata dari Abu Yazid Al-Bustami atau riwayat hidup beliau. Nah, Abu Yazid Al-Bustami ini lahir di Bustami, bagian timur Laut Persia, pada tahun 188 Hijriah sampai dengan 261 Hijriah, atau bertepatan dengan 874 Masehi sampai dengan 947 Masehi. Jadi, nama lengkap beliau ini adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Surusyan, dengan nama lain beliau yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Nah, jadi Abu Yazid sendiri itu ialah orang yang pertama mempopulerkan sebutan daripada al-fana dan al-baqa dalam tasawuf. Beliau sendiri itu berkebangsaan Persia. Nah, jadi saat remaja, beliau ini mempelajari dan mendalami Al-Quran serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian mempelajari juga fikih mazhab Hanafi, atau salah satu aliran metodologi fikih yang didirikan oleh Imam Hanafi, dan juga merupakan salah satu mazhab yang dianut oleh kaum Sunni, sebelum akhirnya beliau menempuh jalan tasawuf. Nah, karena ia ini menganut mazhab Hanafi, maka ia termasuk dalam golongan Ashabur Ra'i, yakni aliran yang memberikan peranan besar kepada akal atau pemikiran, atau kata lainnya yaitu Arab al-Ra'yu, untuk memahami hukum Islam. Dan terakhir, beliau ini meninggal pada 261 Hijriah atau bertepatan dengan 875 Masehi. Nah, jadi beliau ini meninggal di dalam umur beliau 73 tahun. Dan beliau dimakamkan di Bustami atau Persia. Nah, mungkin itu sedikit mengenai riwayat singkat dari Abu Yazid Al-Bustami. Saya akan membacakan konsep tasawuf Abu Yazid Al-Bustami. Yang pertama, al-fana dan al-baqa. Secara harfiah, fana berarti meninggal dan musnah. Dalam kaitan dengan sufi, maka sebutan tersebut biasanya digunakan dengan proposisi fanaan, yang artinya kosong dari segala sesuatu, melupakan atau tidak menyadari sesuatu. Sedangkan dari segi bahasa, kata fana berasal dari kata bahasa Arab, yakni fania yafna, yang berarti musnah, lenyap, hilang, atau hancur. Adapun baqa berasal dari kata baqiya, yang artinya dari segi bahasa adalah tetap. Sedangkan berdasarkan istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Dalam kaitan dengan sufi, maka sebutan baq biasanya digunakan dengan proposisi baqabi, yang berarti diisi dengan sesuatu, hidup atau bersama sesuatu. Dalam kamus Al-Kautsar, baqa berarti tetap, tinggal, kekal. Bisa juga berarti memaafkan segala kesalahan sehingga tersisa adalah kecintaan kepadanya. Yang kedua, al-ittihad.
Ittihad secara bahasa berasal dari kata ittahada yattahidu yang artinya dua benda menjadi satu. Dalam istilah para sufi adalah satu tingkatan dalam tasawuf, yaitu bila seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, yang mana tahapan ini adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah ia melalui tahapan fana dan baka. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan, antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Dan yang ketiga, syatahat. Dari paham fana, baka, dan ittihad, dari Abu Yazid menimbulkan paham syatahat, yaitu ucapan-ucapan yang dikeluarkan seorang sufi ketika ia berada di pintu gerbang ittihad. Menurut isinya, syatahat ini dapat dibagi kepada dua bagian. Yang A, dalam keadaan sufi berdekatan dengan Tuhan, dan yang B, dalam keadaan sufi berittihad dengan Tuhan. Dalam paham syatahat, Abu Yazidlah orang sufi pertama yang memulai untuk memperkenalkannya, karena ucapan-ucapan yang demikian belum pernah didengar dari sufi-sufi yang lain sebelum Abu Yazid. 2. Al-Hallaj. Nama lainnya ialah Abu Abdullah Husain bin Mansur Al-Hallaj. Lahirnya pada tanggal 26 Maret tahun 866 Masehi. Kota kelahirannya yaitu di kota Tur yang bercorak Arab di kawasan Baydah, Iran Tenggara. Kebangsaannya yaitu Persia. Nama orang tuanya ialah Mansur Al-Hallaj dan tempat pemukimannya yaitu Sungai Tigris. Al-Hallaj dilahirkan di kota Tur yang bercorak Arab di kawasan Baydah, Iran Tenggara pada 866 Masehi. Berbeda dengan keyakinan umum, ia bukan orang Arab, melainkan keturunan Persia. Kakeknya adalah seorang penganut Zoroaster dan ayahnya memeluk Islam. Di usia sangat muda, ia mulai mempelajari tata bahasa Arab, membaca Al-Quran, dan tafsir, serta teologi ketika berusia 16 tahun. Konsep tasawuf Mansur Al-Hallaj. Yang pertama, hulul. Pemikiran Al-Hallaj yang sangat kontroversial, menonjolkan dan dianggap sebagai pemikiran yang ekstrim sepanjang sejarah tasawuf dalam Islam adalah ajaran tentang hulul. Hulul artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Paham bahwa Allah dapat mengambil tempat pada diri manusia bertolak dari dasar pemikiran Al-Hallaj yang mengatakan bahwa pada di manusia terdapat dua sifat, yaitu lahut atau ketuhanan dan nasut atau kemanusiaan. Tuhan pun menurutnya mempunyai sifat kemanusiaan di samping sifat ketuhanannya. Yang kedua, Nur Muhammad. Ajaran Al-Hallaj yang lain adalah tentang hakikat Muhammadiyah, yakni kejadian alam ini yang berasal dari Nur Muhammad. Menurut Al-Hallaj bahwa Nabi Muhammad SAW terjadi dari dua wujud, yaitu wujud qadim dan azali, serta sebagai manusia atau nabi. Di dalam ajaran ini, Al-Hallaj mengatakan bahwa Allah menciptakan penciptanya yang pertama kali melalui nurnya, yang berasal dari sebagian dirinya yang disebutnya sebagai Nur Muhammad. Menurut Al-Hallaj, Nur Muhammad itu telah ada sejak dulu, sebelum ada penciptaan-penciptaan yang lain. Ia telah bersama-sama dengan Al-Haq sejak dulu.